Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang teks deskripsi, ciri-cirinya seperti apa, lalu langkah-langkah membuatnya seperti apa, bahkan struktur teks deskripsi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang kebahasaan teks deskripsi bersama Bu Vivi. Baik, kita lihat kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada apa saja? Yang pertama, menggunakan kalimat rincian untuk menjelaskan, menggunakan kalimat serapan, panca indera, penulisan imbuhan KPTS, kata depan, kata umum, dan kata khusus, dan terakhir, kalimat bermajas. Baik, yang pertama menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan atau memperjelas. Jadi, untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi, agar kita memahami suatu objek, dibutuhkan kalimat rincian. Misalnya, contoh kalimat, ayahku orang yang sabar. Di sini, sabarnya seperti apa? Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun, tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Jadi, itu memperinci seperti apa ayahku orang yang sabar. Selanjutnya, menggunakan kalimat serapan panca indera. Yang pertama, indera penglihatan, mata. Bisa dilihat di sana tertulis, suasana di desa begitu asri, hijau, lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Burung biru melintas, ku tak tahu namanya, tapi cantik. Di sini, warna-warni bunga dan kupu-kupu bukan hanya sekedar cerita dari buku saja. Ini menunjukkan indera penglihatan. Lalu indera penciuman, wangi rumput dan bunga bercampur jadi tak tentu baunya, tapi nyaman. Ini berbeda dengan wangi kapur barus atau pewangi ruangan di kota, yang hanya memiliki satu bau. Tak begitu harum memang, tapi menyegarkan. Lalu indera pengecap atau lidah. Kalimatnya, tomat yang matang di ladang jatuh dari pohonnya. Begitu manis, tak sedikit pun masam terasa di seratnya. Berbeda dengan yang mentah, rasanya pahit dan getir dari permukaan lidah. Selanjutnya, indera pendengaran, telinga. Air sungai mengalir di sana. Gemercik suaranya menambah asri suasana. Burung kecil bernyanyi diiringi bunyi seruling petani. Aku tak hafal lagunya, tapi merdu. Lalu indera peraba atau kulit. Aku terbaring di atas rumput, lembut rasanya, seperti terbaring di atas bulu-bulu halus kemoceng. Angin berhembus meraba mukaku, sejuk dan lembut kurasa. Penulisan imbuhan KPTS. Imbuhan KPTS lalu ditambah kata dasar yang huruf pertamanya KPTS dan diikuti huruf vokal, maka dia akan luruh. Contohnya, ditambah kata dasar kirim menjadi mengirim. Ditambah kata dasar pesona menjadi memesona. Imbuhan ditambah kata dasar tulis menjadi menulis. Lalu mendapat kata dasar samar menjadi menyamar. Baik, selanjutnya penulisan imbuhan. Imbuhan lalu mendapat tambahan kata dasar yang huruf pertamanya KPTS dan diikuti huruf konsonan, maka dia tetap. Contohnya, ditambah kata dasar kredit menjadi mengkredit. Ditambah kata dasar protes menjadi memprotes. Ditambah kata dasar traktir menjadi mentraktir. Ditambah stimulasi menjadi menstimulasi. Lalu
Kata depan. Kata depan di, ke, dari, jika ia menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya atau tempat yang dimaksudkan. Contohnya, aku lahir dan besar di Jakarta. Ayah akan berangkat ke kantor. Nenek pulang dari Bandung esok hari. Oke, atau di sini ada contoh lagi yang sering ada terdapat kesalahan. Di mana, bukan di mana. Di sebagai kata depan. Jadi penulisannya harus dipisah. Kemana, bukan kemana. Ke sebagai kata depan. Jadi penulisannya harus dipisah. Keenam, bukan ke-6. Sini ke sebagai imbuhan. Ketua, bukan ketua. Sebagai imbuhan. Kekasih, bukan kekasih, tetapi ke sebagai imbuhan. Jadi bila imbuhan, penulisannya harus disambung. Kita lihat, kata depan di, kepada, dan kepada menunjukkan tempat, posisi, keberadaannya, di antaranya, di hatiku. Sedangkan arti yang ditandai tujuan atau arah menggunakan kata ke sana, ke Jakarta. Selanjutnya, untuk menunjukkan bukan tempat atau orang, waktu, konsep, maka menggunakan kata depan pada. Pada saya, pada hari Minggu, pada kesempatan. Lalu, untuk menandai tujuan atau arah, kepada, kepadamu, kepada ibu. Baik, selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Kata umum, ruang lingkupnya masih luas. Sedangkan kata khusus, ruang lingkupnya lebih sempit. Kita lihat, pada kata indah, indah itu masih umum. Dan kata khususnya, elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Lalu, contoh yang lainnya, melihat. Itu masih umum. Sedangkan kata khususnya, menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Selanjutnya, kalimat bermajas. Saat ini kita hanya membahas tentang majas perbandingan, yang merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Sini contohnya, 1. Personifikasi. Gaya bahasa ini seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contohnya, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Jadi, kita tahu bahwa pohon kelapa tidak mungkin melambai. Yang bisa melambai hanya manusia. Karena itu, ini masuk ke dalam personifikasi. Selanjutnya, metafora. Meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, Tono itu di sekolahanku termasuk bintang kelas. Maksudnya, bintang kelas di sini, Tono merupakan anak berprestasi. Metafora berarti menyamakan sifatnya. Oke, selanjutnya, ketiga, asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, ataupun seperti. Sini contohnya, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya, keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. Menggunakan asosiasi kata bagaikan.
Selanjutnya, alegori, yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nahkoda yang dimaksud berarti pemimpin keluarga. Kita tahu bahwa nahkoda dalam perahu, dia yang memimpin sebuah kapal. Berarti nahkoda di sini adalah pemimpin keluarga. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar. Selamat bertemu dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.